Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis ilmu. Kita tunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Sampai Imam Ahmad ketika sudah menjadi seorang yang diberikan Allah ilmu yang luas, beliau tetap mengatakan, saya menuntut ilmu sampai saya masuk ke liang lahat. Maka kita tiru ulama-ulama kita yang telah mendahului kita, yang menjadikan hidupnya untuk menjalankan kewajibannya, yaitu menuntut ilmu. Khusus kali ini kita akan memperdalam ilmu bahasa Arab. Ini adalah bagian daripada agama kita, maka kita pelajari pelan-pelan. Silakan dilihat di makalahnya yang sudah saya perlihatkan. Yang ada buku panduan, dilihat di halaman pertama, buku Muhadatsah. Baik, saya jelaskan satu persatu. Di situ ada kata sarirun. Saya baca terlebih dahulu, yang lainnya mengikuti dari rumah ya. Diperlancar mulutnya, dibiasakan mulutnya untuk memperlancar bahasa Arab. Ikuti saya. Sarirun. Sarirun 2 kali atau 3 kali juga enggak apa-apa. Sebagaimana kebiasaan di kantor itu, santri-santri pagi-pagi kalau di hari libur ini menghafal kosakata. Maka walaupun di hari rumah juga kita praktekkan. Sarirun. Syarsafun. Syarsyafun. Ya, kita fasihkan dulu, nanti tentang pemahaman bisa dilihat di kosakata. Firashun. Firashun. Wisadatun. Wisadatun. Mir'atun. Mir'atun. Qumlun. Qumlun. Adawatun naumi. Adawatun naumi. Salunul jamal. Salunul jamal. Boleh diikuti dari rumah. Mushqun. Mushqun. Malabis. Malabisu. Jadi kalau kita baca atau kita sukunkan, maka menjadi malabis. Malabisu. Qamisun. Qamisun. Fustanun. Fustanun. Harimiyun. Harimiyun. Rijaliyun. Rijaliyun. Auladiyun. Auladiyun. Nah, di situ sudah mulai ada percakapan. Ya Muhammad. Silahkan diikuti dari rumah. Ya Muhammad. Aina tanam. Ini sesuatu yang paling awal, yaitu bangun tidur. Ya Muhammad. Dalam Al-Quran Allah memakai ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu. Dalam percakapan kita latih ya Muhammad, wahai Muhammad. Aina tanam. Jadi ketika percakapan tidak perlu kita terlalu sempurna. Aina tanamu, tidak perlu kita baca tanamu. Kita latih aina tanam. Aina tanam. Karena kalau kita ikuti tajwid nanti tidak berlaku, karena tajwid itu ilmu mempelajari bacaan Al-Quran. Sedangkan untuk percakapan ini tanpa tajwid tidak apa-apa. Aina tanam. Jadi itu kita fokus kepada bagaimana memahami perkataannya. Jawabannya bagaimana? Anamu 'alas sarir. Saya tidur. Jadi asal muasalnya dari kata tanam menjadi anam. Nah, ini perubahan kata yang perlu kita pahami. Semua kalimat bahasa Arab kalau engkau maka menjadi ta. Tanamu. Anamu. Anamu 'alas sarir. Saya tidur di atas tempat tidur atau dipan. Nah, ini kalau percakapannya tanya jawabnya dalam konteks 2 orang yang bersahabat baru bangun tidur, baik itu di asrama ataupun di tempat yang lainnya. Ya Muhammad. Nah, bagaimana kalau dengan perempuan? Ya Aisyah. Ikuti saya semuanya. Ya Aisyah. Aina tanamina. Nah, jadi kalau perempuan itu pakai mina. Aina tanamina. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah memakai dhamir anti untuk muannas. Ya, dalam surah Muajadalah dan sebagainya banyak sekali. Maka kita bahas teorinya terlebih dahulu di sini, dasar-dasarnya. Aina tanamina. Kalau orang yang kita ajak bicara adalah perempuan, Aisyah.
Jadi terlepas siapa yang bicara, yang penting siapa di depannya. Kalau yang di depannya itu perempuan, maka menjadi tanamina. Anamu 'alas sarir. Tetap ketika yang bicara perempuan ataupun yang bicara laki-laki itu tidak mengubah ana. Jadi ana itu dihilangkan di situ menjadi anamu. Jadi aslinya itu adalah anamu 'alas sarir. Nah, jadi orang Arab itu suka yang singkat-singkat. Jadi kadang ana anta tidak dipakai. Aslinya aina anta tanam, anamu 'alas sarir. Tapi disingkat cukup karena sudah ada hamzah di situ. Anamu 'alas sarir. Nah, di situ ada harfu jar ya, maka sariri, tidak boleh 'alas sariru. Nah, tapi supaya tidak bingung, itu hanya untuk penulisan, tapi lebih gampangnya, lebih aman cukup ucapkan 'alas sarir. Nah, jadi 'alas sarir, kecuali dalam ilmu imla atau ilmu menulis Arab itu memang perlu dilengkapi 'alas sariri. Tapi dalam percakapan cukup kita lafazkan 'alas sarir. Baik, ikuti saya semuanya. Anamu 'alas sarir. 1 2 3. Anamu 'alas sarir. Kemudian di bawahnya kam sariran fil ghurfah, berapa tempat tidur. Sarir itu berapa tempat tidur di kamar. Ikuti saya. Kam sariran fil ghurfah fiha salasatu asirratin. Di atasnya di dalam kamar, fiha, ha itu kembali kepada ghurfah. Jadi kenapa ha? Karena ghurfah itu muannas, ada tak marbutah, fil ghurfati. Maka menjadi fiha. Kecuali kalau ghurfati itu diganti dengan fasli, maka menjadi fihi. Atau mungkin fil Quran Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi. Allah memakai kalimat hi karena Al-Quran itu tidak ada tak marbutah. Nah, sedangkan di situ fil ghurfati, ti itu ada tak marbutah. Maka menjadi fil ghurfati fiha salasatu asirratin. Nah, itu mudhaf ilaih, itu adalah menunjukkan angka, ada tiga tempat tidur, 3 dipan, 3 kasur. Nah, itu juga kita memakai jamak. Madza 'alas sarir, apa di atasnya? Tentu 'alas sarir firash. Di atas dipan itu ada kasur. Jadi biasanya kalau yang kasur itu tidak langsung di atas tanah, tapi ada dipannya yang terbuat dari kayu atau bahan-bahan yang lainnya. Jadi ini paling dasar sekali dalam muhadasah. Ini bisa dipakai dalam kalimat apapun, konteks apapun. Yang paling penting adalah kita mengenal kalimat-kalimatnya yang dasarnya. Ya, aina, kemudian fiha, fihi. Rumus-rumus penting yang ada di dalam halaman ini adalah bagaimana kita bisa memahami dari tulisan. Ketika sudah diucapkan maka menjadi kata-kata. Nah, kalau tulisan berarti kalau diterjemahkan maka menjadi terjemahan. Kita harus melihat, kalau sudah ilmu menerjemahkan maka kita harus melihat ini dalam konteks apa. Jadi dalam konteks pembicaraan biasa atau mungkin ada nilai-nilai lain yang di situ memang perlu penafsiran. Maka tidak cukup kalau Al-Quran itu hanya dengan terjemah. Al-Quran memahaminya harus dengan tafsir juga. Maka kita mengenal ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Misbah, tafsir Buya Hamka. Nah, itu semua adalah ilmu-ilmu untuk memahami terjemah daripada Al-Quran. Tapi kalau hanya untuk percakapan mungkin tidak perlu tafsir. Jadi tafsirnya sudah jelas. Ya Muhammad, Muhammad itu siapa? Ya mungkin ada teman kita yang kebetulan namanya Muhammad. Aina tanam, berarti tanam di situ memang tidur yang dipahami seperti biasa, memejamkan mata. Jadi tidak perlu penafsiran yang lebih lanjut. Tapi kalau misalkan hadis, menerjemahkan hadis-hadis, misalkan kita baca Kutubut Tis'ah yang belum belajar hadis, yang baru bergabung ahlan wa sahlan, kita juga menerjemahkan kitab hadis-hadis. Kitab hadis misalkan Arba'in Nawawi, ada kitab hadis Sahih Bukhari. Nah, itu semua memang membutuhkan tafsir atau pemahaman yang lebih luas daripada sekedar memahami percakapan. Tapi tidak apa-apa, dari hal yang paling ringan ini, percakapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman terhadap Al-Qur'an, sunnah, dan juga ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini muqaddimah sekaligus pembelajaran. Silahkan dibaca terus, semangati terus dirinya, harus bisa ana astati. Jadi saya harus bisa, saya mampu, dan semuanya harus yakin bisa berbahasa Arab. Karena kalau tidak kita niatkan maka tidak ada jalan. Jadi harus ada niat dulu. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau sudah benar niat kita karena Allah, Allah akan memberikan jalannya. Lanahdiyannahum subulana.
Jadi tidak ada kata yang sulit, apalagi membaca Al-Quran. Itu adalah bahasa Arab. Menurut saya bahasa Arab itu lebih mudah daripada bahasa Inggris. Bahasa Arab sering kita pakai, bahasa Inggris mungkin jarang kita pakai. Dalam sholat kita pakai bahasa Arab. Mungkin ketika kita di sekolah atau di rumah biasakan memakai bahasa Arab kepada keluarga kita. Ini dalam hal mempraktekkan bahasa Arab. Dan satu lagi kunci yang ingin saya sampaikan di sini, ilmu bahasa Arab adalah ilmu praktek. Jadi jangan malu-malu ketika nanti saya buka ruangan praktek untuk berucap saja. Jangan takut salah. Jangan takut salah dalam mengucapkan, karena takut salah itu tidak akan pernah ada benar. Jadi dalam bahasa Arab jangan takut salah kasroh dhammah itu tidak apa-apa, itu hal yang biasa. Barakallahu Bapak Ibu semuanya, silahkan dipelajari dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.